Baru aku awal ikut trikes 1 dan ternyata aku dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat. What a wonderful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mutia Harahap. Jadi di video kali ini aku bakal sharing pengalaman aku gagal tes Polri sebanyak 3 kali. So, check it out. Oke, tes Polri aku yang pertama itu aku lakukan setelah aku lulus SMA kelas 3. Aku mempersiapkan diri aku di bimbel MMC namanya. Sangat banyak kekurangan aku saat itu, seperti overweight, terus jerawat di muka sama di punggung. Nah, aku mau ngingetin sama rekan-rekan yang mau ikut tes Polri setelah lulus SMA, kalian emang harus banyak persiapan. Kalian emang harus ibaratnya ngenunda waktu bermain masa muda kalian, karena yang namanya gagal itu sakit, meskipun kayak cuman baru sekali tes gitu. Tapi aku jujur, yang namanya gagal itu sakit. Aku tekankan itu sakit. Bayangkan itu aja aku belum terlalu ekstra perjuangannya, apalagi buat yang ekstra perjuangannya terus gagal. Dan akhirnya bener aja, baru aku awal ikut trikes 1 dan ternyata aku dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat pada waktu itu. Rasanya tuh kayak sakit banget. Sakitnya tuh karena ngelihat teman yang lain tuh lulus gitu. Dari situ aku mulai nekankan diri aku kalau perubahan itu nggak harus nunda-nunda, kayak masih kayak tes kayaknya masih bulan Maret deh, aku kayaknya ntar latihan Februari aja. No. Aku jadi bener kayak mau sharing ke rekan-rekan, jangan mundur-mundur waktu, usaha rubah diri kalian, jadilah versi terbaik dari diri kalian mulai sekarang. Next, alhamdulillah aku lulus di UNAN, jalur SNPTN pada waktu itu ada zamannya. Itu sebagai pengobat hati aku juga, karena aku juga nggak tahu rencananya apa buat kedepannya. Nah, di sini aku mau ngasih tips buat rekan-rekan. Kita nggak boleh berpatok sama satu tujuan aja. Kenapa aku bilang gitu? Hidup harus realistis, bukan? Hidup harus realistis. Misalnya kita gagal, kita harus punya plan A, plan B, plan C. Jadi kata mama aku tuh, seenggaknya kalau kamu gak jadi polwan, kamu punya gelar. Dan opsi lain aku waktu itu kalau gak jadi polwan, aku pengen jadi banker, terus pramugari. Pramugari, why not, it's dream, okay? Oh ya, meskipun aku menjalani kuliah ini setengah hati dan hanya cuma 3 semester, alhamdulillah aku kuliah tuh selalu akhir semester aku dapat kayak 3 ke atas gitu, nggak pernah kayak IPK aku di bawah 3. Kenapa aku bilang kayak gitu? Emang hidup ini kadang harus terpaksa. Dari terpaksa itulah akan menjadi terbiasa. Tahun kedua aku nyoba tes polwan, aku memutuskan untuk tidak mengikuti bimbel. Kenapa? Karena jarak dari universitas tempat kos aku ke menuju tempat bimbel itu lumayan jauh, dan aku harus mencocokkan waktu dengan schedule kuliah aku. Kemudian untuk jerawat, aku konsultasi ke dokter kecantikan dan kulit di Kota Padang, dan itu menghabiskan uang yang lumayan banyak. Karena kalian tau lah kalau konsul ke dokter kecantikan tuh lumayan banyak duitnya. Terus untuk psikologi sama akademik itu aku belajar otodidak, kan banyak bahan dari internet, dari yang bimbel kemarin gitu. Dan untuk berat badan ini miracle. Kenapa? Karena berat badan aku turun tanpa aku ngatur pola makan, tanpa aku terlalu jor-joran diet gitu. Karena mungkin jam kuliah aku yang padat, terus belum lagi nyiapin makalah untuk praktikum. For your information, aku gak cuma daftar Polri, aku juga ikut IPDN 2 kali, dan itu sama-sama gagal di tes TKD kalau nggak salah ya, TKD ya, CAT gitu. Terus aku tes STTD itu juga gagal. Nih aku punya tips, aku bikin di sini. Ini tips bang rekan hematologi. Inilah mengapa kita harus mempersiapkan segala aspek dalam tes ini.
semuanya nggak hanya akademik atau jasmani, tapi kesehatan juga dicek. Why? Tes polisi ini nanti di akhir kita akan di-ranking sesuai dengan nilai kita. Nah, yang diambil yang masuk kota yang ditetapkan oleh Mabes. That's why kita harus tinggiin semua nilai kita. Nggak asal lulus aja gitu kan. Karena kita tuh di sini tuh bersaing. Nggak boleh kayak KKM doang, enggak. Kita harus mencari nilai yang terbaik. Understand? Kembali lagi ke cerita aku yang ikut tes di tahun kedua. Setelah mengikuti semua kegiatan setiap tahap, tapi di setiap tahap yang kali ini aku cuman kayak hanya batas KKM gitu doang loh, jadi nggak kayak yang be the best. Jadi kayak cuman ya udah lulus lah, yang penting tahap 1 ini dulu. Sampailah ke akhir sidang pantokir namanya. Aku waktu itu polwan tinggal 30 orang dan turunlah kuota dari Mabes bahwa yang diterima itu 18. Aku kalau nggak salah antara ranking 23 sama 24, yang jelas nggak masuk. Dan itu itu kegagalan yang paling sakit di aku. Dulu waktu tes yang pertama mama bilang gini sama aku pas yang tes gagal pertama, udahlah cuman gagal recast 1, setidaknya nggak gagal di akhir lah, sakitnya lebih parah. Dan bener aja, yang kedua aku ngerasain itu. Aku udah diangkat setinggi-tingginya. Aku kayak udah ngebayangin kayak sepolwan itu satu langkah lagi gitu. Dan bayangin waktu itu pas pantokir itu kan orang tua diundang untuk menyaksikan sidang. Aku kasih skenario waktu aku pantokir itu ya. Orang tua aku yang papa itu pakai baju dinas PDH tentara dia ke dalam ruang sidang sama mama aku. Dan aku feelnya gini, kalau papa aku pakai dinas kayak dia udah, oh anak aku udah mau jadi polwan nih, ini kebanggaan buat aku. Dan disitu aku malah ibaratnya bikin malu. Jadi setelah hasil keluar dan yang gagal itu disuruh berdiri, dan aku udah lihat, aku udah duduk nih, aku pas udah dikasih tahu itu aku ngeliat orang tua aku gitu kan. Terus aku langsung bilang kayak gini sama mama, kayak gitu, serius aku bilang maaf ma, nggak lulus gitu. Oke, aku berjalan keluar. Aku mau ngebawain vibes aku waktu yang aku gagal itu ya. Aku BSS dari kuliah aku berharap sepenuh jiwa aku buat lulus di tes Polri ini. Nyatanya aku gagal bukan karena aku kasihan sama diri aku kasihan sama orang tua aku, karena nggak sedikit biaya waktu untuk memperjuangin cita-cita aku. Sumpah itu posisinya tuh kayak sakit banget. Aku langsung kayak keluar gitu kan, keluar dari ruang sidang. Aku langsung ngeduduk bersimpuh gitu. Terus aku bilang sama Ma, maafin Tia ya, Tia belum bisa ngebanggain Mama. Terus Mama bilang, aku cuma bilang gitu, maaf, belum bisa ngebanggain Mama, maaf. Terus mamaku nangis. Terus aku bilang, udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Papaku tuh cuma gini, narik nafas gitu. Terus aku pulang. Aku nggak keluar selama sebulan dari rumah. Seminggu itu aku cuma nangis aja. Dan itu sakit banget. Ini sedikit gambaran gimana rasanya gagal. So, berusaha dari sekarang.